Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin Habibi dengan NIM 122370169. Saya dari program studi Teknik Pertambangan ITER angkatan 22. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Mata kuliah pengantar estimasi sumber daya adalah suatu mata kuliah yang terdapat di program studi Teknik Pertambangan atau geologi atau bidang lain yang terlibat dalam eksplorasi sumber daya alam. Mata kuliah ini berfokus pada konsep, metode, dan teknik perkiraan jumlah dan kuantitas sumber daya mineral atau energi yang terdapat dalam suatu wilayah tersebut. Estimasi ini penting untuk menentukan nilai ekonomis dari suatu tambang atau sumber daya serta perencanaan eksploitasi. Adapun pengertian sumber daya, yaitu estimasi sumber daya adalah proses penentuan jumlah, tonase, dan kualitas grade atau kualitas fisik kimia lainnya dari sumber daya mineral, energi, atau bahan tambang lainnya yang terdapat dari suatu daerah tersebut. Estimasi ini berdasarkan data geologis dari hasil eksplorasi dan dikumpulkan dalam suatu lapangan. Jenis-jenis sumber dayanya yaitu adalah satu, sumber daya terukur atau measured resource atau sumber daya yang telah ditentukan berdasarkan data geologi dan eksplorasi yang rinci yang telah dibuktikan dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah sumber daya terindikasi. Sumber daya yang telah diidentifikasi dengan kepastian geologi yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya terukur tetapi cukup digunakan dalam studi kelayakan tambang. Yang ketiga adalah sumber daya TRK atau infrared resource. Sumber daya ini didasarkan pada data geologi yang lebih terbatas sehingga memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Adapun metode estimasi sumber daya, ada beberapa metode yang digunakan dalam estimasi sumber daya, diantaranya satu, metode geostastik, menggunakan model matematis dari statistik untuk memperkirakan distribusi spasial dari sumber daya di bawah permukaan. Yang kedua adalah metode block model. Metode blok model sumber daya ini diestimasi dengan membagi cadangan ke dalam blok-blok kecil yang kemudian dianalisis satu persatu untuk membentukkan tonase dan grad. Yang ketiga adalah metode poligon. Metode poligon ini adalah menggunakan area poligon di sekitar titik-titik bor atau drill house untuk memberikan volume dan tonase sumber daya. Yang keempat adalah metode cross-sectional, memproyeksi data geologi dari penampang lintang untuk menghitung volume sumber daya yang berada di permukaan. Yang kelima adalah metode triangular network atau TIN. Metode ini digunakan untuk memperkirakan volume berdasarkan model permukaan yang dihasilkan dari data titik survei. Adapun tahapan-tahapan dalam pengantar estimasi sumber daya, yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di geologi, geofisika, geokimia dalam hasil pengeboran dari lapangan. Yang kedua adalah pemodelan geologi, membuat model geologi 3D dari daerah yang dieksplorasi untuk memahami distribusi spasial dari mineral atau sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah pemodelan blok atau block modeling, menggunakan model geologi untuk sebagai cadangan ke dalam blok-blok dan memperkirakan sumber daya di setiap blok. Yang keempat adalah analisis statistik, menggunakan metode statistik dengan geostatistik untuk memperkirakan tonase dan grad sumber daya. Yang kelima adalah klasifikasi sumber daya, mengklasifikasikan sumber daya berdasarkan kepastian geologi dan data yang tersedia. Adapun perangkat lunak dan teknologi dalam pentingnya suatu estimasi sumber daya, yaitu adalah software geostatistik seperti Survey, Datamine, Vulkan, dan Leapfrog yang digunakan untuk pemodelan geologi dan geostatistik. Yang kedua adalah GIS atau Geographic Information System, digunakan untuk memetakan dan menganalisis data geospasial. Yang ketiga adalah 3D modeling software, perangkat lunak untuk membuat model geologi 3D yang kompleks. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar yang esensial bagi mahasiswa yang akan bekerja di bidang eksplorasi, evaluasi, dan pengolahan sumber daya alam. Pemahaman ini baik tentang estimasi sumber daya sangat penting untuk keberhasilan dalam industri teknik pertambangan dan energi, serta untuk pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan di masa depan yang akan datang. Sekian dari video saya tentang penjelasan pengantar estimasi sumber daya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.